Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya ingin membagi informasi mengenai zat pengatur tumbuh atau ZPT. Apa itu ZPT, fungsinya bagi perkembangan, dan tutorial cara pembuatannya. Baik, langsung saja ya. Teman-teman perlu diketahui bahwa ZPT itu sudah familiar di kalangan petani atau dunia pertanian. Namun terkadang lemahnya pemahaman tentang ZPT sehingga gagal dalam budidaya, dan berhasil dalam budidaya itu ada pengaruh dari ZPT. Lantas, apa ZPT itu? Pada skala umum hampir disamakan dengan hormon, tetapi ZPT dan hormon itu berbeda. Hormon secara alami dapat dihasilkan tanaman, sedangkan ZPT itu zat yang dihasilkan oleh tanaman melalui rangkaian campur tangan manusia untuk pengolahan. ZPT itu bukanlah unsur hara seperti pupuk. ZPT itu merupakan faktor pendorong dalam pembudidayaan karena mempengaruhi laju pertumbuhan dan pemacu sehingga mempengaruhi fisiologi tanaman seperti pada akar, batang, daun, dan buah. Sehingga perlu cara yang tepat dalam pengaplikasiannya. Zat pengatur tanaman yang dapat memacu laju pertumbuhan itu ada 3 jenis, yaitu auksin, giberelin, dan sitokinin. Contoh penerapannya pada tanaman cabai yang keriting, terkadang kita memberikan pestisida yang memiliki kandungan ZPT. Dan kita juga perlu memberikan pupuk dan ZPT ini agar tanaman yang rusak atau tidak sehat dapat tumbuh dengan baik kembali. ZPT ini dapat diberikan pada tanaman apa saja dengan skala sekitar 1 minggu atau 15 hari sekali, sehingga tidak mempengaruhi laju pertumbuhan tanaman yang begitu signifikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan langsung cara pembuatan ramuan yang mengandung zat-zat auksin, sitokinin, sehingga tanaman menjadi sehat dan subur dan bisa menerapkan pertanian organik jadi lebih mudah dan murah. Baiklah teman-teman, untuk membuat zat pengatur tumbuh, kita bisa menggunakan bahan-bahan organik seperti yang tersedia, yaitu menggunakan jagung manis sebanyak 200 gram, kemudian kecambah sebanyak 100 gram, molase atau air gula sebanyak 100 gram, kemudian dekomposer yaitu MA11 sebanyak 50 ml. Kemudian menggunakan air sebanyak 1 liter. Yang pertama, kita akan melakukan pembuatan menggunakan hormon sitokinin yang menggunakan bahan utama yaitu jagung manis sebanyak 200 gram. Kita langsung lakukan, yaitu masukkan jagung manis ke dalam blender. Kemudian kita masukkan larutan air secukupnya agar dapat mudah menghaluskan jagung manis ini. Kemudian larutan gula sebagai molase. Dan larutan MA11 sebagai dekomposer sebanyak 50 ml atau menggunakan 5 tutup botol. Langsung kita campurkan dengan cara di blender. Setelah di blender, kita simpan larutan hormon sitokinin ini ke dalam botol dan kita tambahkan dengan air sebanyak 1 liter.
radai. Kemudian setelah selesai kita tutup dan lakukan fermentasi selama 3 hari. Inilah bentuk larutan hormon sitokinin. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat larutan hormon auksin yang berfungsi untuk mempercepat perakaran pada tanaman dengan bahan utama yaitu kecambah sebanyak 100 gram, kemudian air gula sebanyak 100 ml dan MA11 sebagai decomposer sebanyak 50 ml. Kita lakukan hal yang sama, yaitu pencampuran di dalam blender dengan cara mencampurkan kemudian kita tambahkan air untuk menghancurkan kecambah ini. Kemudian kita tambahkan larutan gula. Dan menggunakan decomposer MA11. Setelah dicampurkan, kita lakukan proses pencampuran. Baiklah, ini campuran dari hormon auksin yang sudah dicampur menjadi satu. Kemudian kita masukkan ke dalam botol. Kita tambahkan larutan sehingga air campurannya sebanyak 1 liter. Dan inilah larutan hormon auksin yang telah kita buat. Baiklah, baru saja kita menyelesaikan pembuatan larutan hormon ZPT, yaitu auksin dan sitokinin. Dan untuk cara pengaplikasiannya dapat kita lakukan dengan cara dikocor dan disemprot dengan perbandingan 1:10 pada tanaman selama fase vegetatif. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Diharapkan dapat terus berlanjut dan dapat mengurangi biaya produksi dan biaya perawatan tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.